ekspresi dalam pelajaran matematika. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai menentukan bilangan prima. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai faktor prima dari suatu bilangan. Faktor prima dari suatu bilangan dapat dicari dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mendaftarkan faktor-faktornya dengan tabel, dan yang kedua dengan membuat pohon faktor. Nah, bagaimanakah cara pengerjaannya? Silakan perhatikan video teacher berikut ini. Kita lihat cara yang pertama, yaitu mendaftarkan faktor-faktornya dalam bentuk tabel. Contoh yang pertama adalah faktor prima dari 36 adalah, kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, kita tentukan angka berapa saja yang hasil perkaliannya 36. Kita mulai dari 1 kali 36, lalu 2 kali 18, 3 kali 12, 4 dikali 9, 6 dikali 6. Sampai sini ya, sudah habis, tidak ada lagi angka perkalian yang hasilnya 36. Nah, dari tabel ini faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Sementara dalam soal yang kita tentukan sekarang adalah faktor prima. Nah, dari dalam semua faktor ini, manakah yang termasuk bilangan prima? Ya, 2 dan 3. Maka jawaban kita adalah faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Contoh berikutnya, faktor prima dari 40 adalah, oke, kita buat tabelnya. 40, kemudian kita tentukan angka perkalian yang hasilnya 40. Kita mulai dari 1 kali 40, 2 kali 20, 4 dikali 10, 5 dikali 8. Nah, dari faktor berikut semuanya ini yang termasuk bilangan prima adalah 2 dan 5. Maka jawabannya adalah 2 dan 5. Cara yang kedua dengan membuat pohon faktor. Kita coba ke angka pertama tadi, faktor prima dari 36 adalah, kita buat pohon faktornya. Nah, angka yang ada di bawah ini adalah angka bilangan prima atau bilangan prima yang kita gunakan. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Maka kita mulai dari 2. Ini artinya 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 adalah 18. Kemudian kita lanjut, masih bisa dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. Kemudian karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita pindah ke angka 3. 9 dibagi 3 yaitu 3. Nah, 3 ini adalah bilangan prima. Berarti kita stop, tidak melanjutkannya. Jadi kalau dia sudah bertemu dengan bilangan prima, kita berhenti saja di situ ya. Nah, dari pohon faktor ini, angka prima yang kita gunakan adalah 2 dan 3. Maka faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Bagaimanakah dengan faktor prima dari 40? Oke, kita buat pohonnya. 40, kita mulai dari 2. 40 dibagi 2, 20. Dibagi 2, 10. Dibagi 2, 5. Nah, di kedua kakinya sudah ada angka bilang prima, maka kita berhenti sampai di sini saja. Nah, dari pohon
faktor ini, angka bilangan prima yang kita gunakan adalah 2 dan 5. Maka faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Oke, sekarang kita menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Nah, menentukan faktorisasi prima ini kita menggunakan pohon faktor. Contohnya 120. Tentukanlah faktor prima dan faktorisasi prima dari 120. Kita buat pohon faktornya. 120 kita mulai dari 2, yaitu 60. Masih angka 2. 30, masih 2, 15. Nah, 15 pindah ke 3, 5. Nah, dari pohon faktor ini bilangan prima yang kita gunakan adalah angka 2, 3, dan 5. Maka kita tulis di sebelah sini 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 kali 5. 2 kita ada 3 buah, maka kita tulis 3 buah di sebelah kanannya, kemudian 3, lalu 5. 2 ada 3 buah, berarti kita rubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Faktor primanya adalah 2, 3, dan 5. Faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Contoh berikutnya 48. Nah, tentukanlah faktor prima dan faktorisasi prima dari 48. Kita buat pohon faktor 48. Kita mulai dari 2, karena 48 bisa dibagi 2. 48 dibagi 2, 24. Kemudian kita lanjut, masih bisa dibagi 2. 24 bagi 2, 12. Lanjut lagi sampai ke bawah, sampai ketemu dua-duanya bilangan prima. Kemudian masih 2, 2 dan 3. Stop, karena 2 kakinya sudah diisi oleh bilangan prima. Nah, ada 4 angka 2, 1 angka 3. Kita tulis di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 nya ada 4 buah, maka ini artinya 2 pangkat 4 kali 3. Nah, dari pohon faktor ini dapat kita tentukan faktor prima dari 48 adalah 2 dan 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Oke, sudah paham ya mengenai cara menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Jangan lupa latihan lagi di rumah ya. Baiklah, demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dah.